Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Naga Sasra dan Sapu Inten dalam episode akhir dari kesombongan. Sobat semua, silahkan menikmati. Salam budaya. Kenangan dan pikiran-pikiran itu hanya sebentar saja melintas di otak Maiso Jenar. Sementara itu suara tertawa Watu Gunung sudah kian lemah. Para penonton pun menjadi kian ngeri dan ketakutan. Beberapa orang di antaranya terjatuh lemas seperti dicopoti tulang-tulangnya. Saat yang mengerikan tentu segera tiba. Para penonton yang mengharap segera berakhir riwayat kelima iblis itu meratap dalam hati. Tepat pada saat mulut Watu Gunung terkatup, matanya segera berubah jadi merah dan liar. Wajahnya tampak bertambah bengis. Ia memandang Maiso Jenar dengan tajam. Tangannya direntangkan ke samping, sedangkan jari-jarinya yang kuat itu dikembangkan, siap untuk menerkam dan merobek-robek lawannya. Setapak demi setapak ia maju mendekati umpannya. Sementara Maiso Jenar pun telah siap dan telah mendapat keputusan untuk mempermainkan lawannya. Tetapi ia tetap waspada dan hati-hati, sebab ia tahu betapa kuatnya Lowo Ijo. Kalau saja orang ini dapat mewarisi segala kehebatan Lowo Ijo, pertarungan tentu akan menjadi sangat sengit. Ketika jarak mereka tinggal kira-kira 2 depa, Watu Gunung menggeram hebat. Lalu dengan gerak yang cepat sekali, ia melompat menerkam Maiso Jenar. Serangan yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga serta dari jarak yang begitu dekat dengan kecepatan yang tinggi menjadikan darah para penonton berdesir. Apalagi ketika mereka melihat Maiso Jenar tidak sempat menghindar serangan itu. Ia hanya dapat melindungi dirinya dengan tangannya yang disilangkan di muka dadanya untuk menahan terkaman jari-jari Watu Gunung. Memang saat itu Maiso Jenar sama sekali tidak berusaha menghindar. Ia hanya mempergunakan tangannya untuk melindungi dadanya. Ketika serangan itu datang, terdengarlah beberapa jeritan tertahan, justru dari para penonton. Sedangkan Ki Asem Gede pun tak sempat mengedipkan matanya. Mereka mengira bahwa akan terjadi suatu benturan yang dahsyat dan tangan Maiso Jenar akan dipatahkan. Tetapi apa yang terjadi adalah jauh dari itu. Sama sekali tak terjadi benturan yang keras, sebab tangan Watu Gunung menyentuh tangannya Maiso Jenar surut ke belakang selangkah untuk memusnahkan tenaga lawan. Sesudah itu ia gunakan 6 bagian tenaganya untuk mendorong lawannya. Watu Gunung sama sekali tidak mengira bahwa ia akan mengalami perlawanan yang demikian. Karena itu seperti bola besi yang dilemparkan ke udara oleh tenaga seekor banteng, ia melayang sebentar dan terjatuh beberapa depa ke belakang. Hanya karena kelincahan dan keuletannya saja, maka ia tidak terpelanting dan jatuh bergulingan. Meskipun tubuhnya bergetar, Watu Gunung berhasil tegak di atas kedua kakinya. Bahkan ia telah siap pula dengan sebuah pertahanan. Bagus, ulet juga orang ini, desis Maiso Jenar. Tetapi Maiso Jenar tidak mau memberi kesempatan lagi. Watu Gunung geragapan.
Cepat-cepat ia rendahkan tubuhnya dan melindungi lambungnya dengan siku. Tapi rupanya Maesha Jenar tidak betul-betul menyerang lambung itu, sebab sebentar kemudian tangan kanannya sudah berputar mengenai tengkuk Watu Gunung. Kembali Watu Gunung terhuyung-huyung ke samping. Dikerahkannya semua tenaganya untuk menahan tubuhnya supaya tidak jatuh, dan dengan susah payah ia berhasil juga. Perubahan yang terjadi demikian cepatnya itu menyebabkan para penonton terkejut bukan kepalang. Malahan kemudian ada yang tidak percaya pada apa yang terjadi. Setan mana yang telah membantu Maesha Jenar mendapat kekuatan itu? Samparan beserta ketiga kawannya sampai berdiri. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Samparan segera melihat kekuatan Maesha Jenar yang luar biasa. Kalau mula-mula Maesha Jenar nampak lemah dan tak bertenaga, itu karena ia sedang menjajaki sampai di mana kekuatan lawannya. Kalau mula-mula ia merasa yakin bahwa Watu Gunung akan berhasil, sekarang adalah sebaliknya. Ia menjadi yakin kalau Watu Gunung akan binasa, atau setidak-tidaknya namanya lah yang binasa. Rupanya ketiga kawannya pun berpikir demikian. Apalagi Maesha Jenar telah mendesak demikian hebatnya. Anehnya serangan-serangan Maesha Jenar tidak tampak membahayakan. Pada suatu kali ketika Maesha Jenar meloncat dengan dahsyatnya ke udara, kakinya bergerak menyambar kepala Watu Gunung, sehingga Watu Gunung terpaksa merendahkan diri untuk menghindar. Tetapi segera kaki itu ditarik dan sekali menggeliat, Maesha Jenar telah berdiri di belakang Watu Gunung. Tangannya bergerak cepat sekali ke arah kepala Watu Gunung. Serentak hati para penonton bergetar. Hampir saja mereka bersorak, karena pasti kepala Watu Gunung akan terhantam. Tetapi rupanya Maesha Jenar berbuat lain. Ia hanya menyambar saja ikat kepala Watu Gunung yang berwarna merah soga itu. Mendapat perlakuan demikian, wajah Watu Gunung menjadi merah, semerah ikat kepalanya yang disambar Maesha Jenar itu. Giginya gemeretak menahan marah, dan tubuhnya bergetar secepat getaran darahnya. Bagi orang seperti Watu Gunung, lebih baik kepalanya diremukkan daripada dihina sedemikian. Ki Asem Gede yang sejak melihat perubahan sikap Maesha Jenar sudah mendapat kepastian akan akhir dari pertarungan itu. Melihat Maesha Jenar berbuat demikian, tak dapat lagi menahan geli hatinya. Tertawanya melontar tak terkendalikan sampai tubuhnya berguncang-guncang. Mendengar suara Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh, hati Watu Gunung semakin terbakar. Maka secepat halilintar menyambar, tangannya bergerak dan seleret sinar menyambar dada Maesha Jenar. Melihat sinar itu, sesaat Maesha Jenar bimbang. Kalau ia menghindar, tentu pisau itu akan mengenai salah seorang penonton yang berdiri di luar arena itu. Tapi ia tidak mempunyai waktu banyak untuk membimbang-bimbang. Pada saat yang tepat, ia miringkan tubuhnya seperti apa yang ia lakukan sewaktu ia menghadapi keadaan yang sama ketika ia bertempur dengan Lowoiju. Tapi sekarang ia tidak menghendaki pisau itu menelan korban orang yang tak berdosa. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, tangan Maesha Jenar menyambar tangkai pisau itu. Tahu-tahu pisau itu sudah di tangannya. Melihat adegan itu, penonton menjadi gempar. Mereka menjadi lupa bahwa di antara mereka
masih ada 4 orang iblis yang menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh kemarahan. Kecenderungan mereka untuk memihak Maesha Jenar akan menambah dendam ke 4 orang itu. Ki Asem Gede yang paling tak dapat menguasai dirinya, seperti seorang anak kecil, ia berteriak-teriak memuji, "Bagus, bagus, bagus." Tiba-tiba teriakannya dan kegemparan penonton pun mendadak terhenti. Mereka melihat seorang dengan lincah meloncat ke dalam arena sambil memegang sebuah pedang pendek. Itulah Gagak Bangah, anggota termuda dari kawanan iblis itu. Rupa-rupanya ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya melihat Watu Gunung dihinakan sedemikian. Meskipun ia merasa bahwa ia sendiri tidak akan mampu melawan Maesha Jenar, tetapi berdua dengan Watu Gunung adalah lain soalnya. Gagak Bangah sendiri tidak sekuat Watu Gunung, tetapi ia mempunyai kelebihan dalam kecepatan bergerak, dan kecepatannya itu apabila digabungkan dengan kekuatan tenaga Watu Gunung mungkin akan dapat merobohkan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Melihat seorang kawannya memasuki arena, hati Watu Gunung yang tipis sekali itu menjadi tergugah kembali. Ia sudah tidak peduli lagi kepada peraturan yang ditentukan dalam pertarungan itu. Melihat seorang lagi masuk ke dalam arena, Maesha Jenar terkejut. Ia surut beberapa langkah ke belakang dan pandangannya mengandung pertanyaan. Tetapi dengan tak banyak sikap, Gagak Bangah sudah memutar pedang pendeknya dan dengan kecepatan yang luar biasa ia menyerang Maesha Jenar. "Tunggu, apakah kau ingin menggantikan Watu Gunung?" Terpaksa Maesha Jenar ingin mendapat penjelasan sambil meloncat menghindari serangan itu. Tetapi ia tidak mendapat jawaban. Bahkan kini Gagak Bangah dan Watu Gunung menyerang bersama-sama. "Kalian melanggar peraturan," sambung Maesha Jenar sambil meloncat menghindari sambaran pedang pendek, dan kemudian cepat sekali ia meloncat 2 depa ke belakang sebelum kaki Watu Gunung mengenai tengkuknya. "Tidak ada satu peraturan pun yang dapat mengikat kami," teriak Gagak Bangah dengan garangnya. "Kami berdiri di atas segala peraturan. Kalau kami berhak menentukan peraturan, kami pun berhak mengubah atau menghapus peraturan itu." Maesha Jenar jadi sadar bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang licik dan tidak bersikap jantan. Ia paling benci pada sifat-sifat yang demikian. Ia lebih menghargai seorang yang mengakui kekalahannya daripada orang yang licik dan curang. Itulah sebabnya kemarahan Maesha Jenar tergugah. Tetapi ia sekarang berhadapan dengan 2 orang yang mempunyai keistimewaan masing-masing dan tergolong dalam tingkatan yang cukup tinggi. Karena itu ia harus mengerahkan sebagian besar kepandaiannya. Ki Asem Gede yang menyaksikan kecurangan itu pun menjadi gusar. Untuk melawan 2 orang belum tentu Maesha Jenar dapat menang. Karena itu ia sudah membulatkan tekad untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Tetapi baru saja ia akan meloncat, tiba-tiba terdengarlah sebuah bisikan, "Jangan berbuat sesuatu, Ki Asem Gede." Ki Asem Gede terkejut bukan kepalang, dan terasa di kedua belah lambungnya melekat ujung senjata tajam. Ketika ia menoleh, dilihatnya Wisuda dan Palian, yakni anggota ketiga dan keempat dari kawanan iblis itu, berdiri di belakangnya dan mengancamnya dengan keris. Maka terpaksa Ki Asem Gede mengurungkan niatnya, meskipun hatinya bergelora hebat sambil menanti suatu kesempatan.
Sementara itu pertempuran di arena bertambah hebat. Gagak Bangah dengan gesitnya menyambar-nyambar sambil mempermainkan pedang pendeknya, seperti seekor sikatan menyambar belalang. Sedangkan Watu Gunung pun dapat mengandalkan kekuatannya menyerang dengan garangnya. Apalagi kini ia telah memegang pula sebuah belati panjang yang dicabutnya dari bawah kainnya, seperti yang dilemparkan tadi. Maiso Jenar ternyata juga tidak mengecewakan. Diam-diam ia merasa bersyukur bahwa dengan tidak sengaja Watu Gunung telah memberinya sebuah pisau belati panjang, dan dengan senjata itu ia melayani kedua lawannya. Ia pernah mendengar bahwa belati kawanan Lowo Ijo terkenal keampuhannya serta terbuat dari baja pilihan. Apalagi kini senjata itu ada di tangan Maiso Jenar yang mempunyai kepandaian dalam mempergunakan segala macam senjata. Maka dalam waktu yang singkat, ujung belati itu dengan dahsyatnya menyerang lawannya, dan seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu mata pisau yang mematuk-matuk dengan garangnya. Keadaan yang seimbang dari pertempuran itu tidak berlangsung lama, sebab segera Maiso Jenar berhasil mendesak lawannya ke dalam keadaan yang sulit. Sebenarnya Maiso Jenar tidak biasa membinasakan lawannya, apalagi tidak ada sebab-sebab yang memaksa. Ia lebih suka mengampuni seseorang apabila orang itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tidak demikian halnya terhadap orang-orang yang licik dan curang, sebab orang-orang yang demikian sudah tidak menghargai lagi sifat-sifat kejantanan dan kesatriaan. Orang-orang semacam itulah yang selalu akan menimbulkan bencana. Karena itu, terhadap orang-orang yang demikian, juga kepada lawannya itu, Maiso Jenar telah mengambil keputusan untuk membinasakannya. Maka segera ia merangsang lawannya lebih hebat lagi. Pisau panjang yang berada di tangannya itu bergerak semakin cepat, sehingga hampir merupakan gumpalan-gumpalan sinar yang bergulung-gulung mengerikan sekali. Watu Gunung dan Gagak Bangah sama sekali tidak menduga bahwa Maiso Jenar memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Maka diam-diam mereka berdua mengeluh dalam hati, karena mereka tadi memberi kesempatan kepada orang ini untuk bertanding membela anak Ki Asem Gede. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh mereka berdua. Sesaat kemudian terdengarlah bunyi berdentang dari senjata yang beradu. Ternyata pisau panjang Maiso Jenar telah menyambar pedang pendek Gagak Bangah. Sambaran itu begitu kuatnya sehingga tangan Gagak Bangah merasa nyeri sekali. Belum lagi ia dapat memperbaiki keadaannya, kembali pedangnya disambar oleh pisau Maiso Jenar. Belum lagi ia dapat memperbaiki keadaannya, kembali pedangnya disambar oleh pisau Maiso Jenar. Dan benar-benar kali ini ia tidak mampu lagi berbuat apa-apa, sehingga pedangnya terpental jatuh. Melihat keadaan itu, Watu Gunung segera berusaha menolong kawannya dengan lompatan yang cepat. Ia mendesak maju dan membabat tangan Maiso Jenar. Tapi Maiso Jenar telah menarik tangannya kembali, dan dengan sisi telapak tangan kirinya ia menghantam pergelangan tangan Watu Gunung. Hantaman itu sedemikian kerasnya terlepas dari tangannya. Maka kini sampailah saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Maiso Jenar tidak mau membunuh lawannya dengan senjata. Segera dilemparkannya belati itu, dan secepat kilat sebelum Watu Gunung dan Gagak Bangah sempat menjatuhkan dirinya, kedua tangan Maiso Jenar masing-masing
meraih kepala kedua orang itu. Dengan tenaga yang didasari kegusaran hati, dibenturkannya kedua kepala itu sekuat tenaga. Maka terdengarlah suara hampir seperti sebuah ledakan, diikuti oleh jerit ngeri melengking. Sekejap kemudian suara itu terputus dan kedua orang itu rebah di tanah dengan kepala pecah.